Mencari Larissa. It, aku pinjam mobilmu. Aku harus menyusul Justin dan membawa istriku pulang. Aku bangkit dari tempat dudukku dan meminjam mobil It. Cepatlah sebelum kau terlambat. It memberikan kunci mobilnya padaku. Mengapa kau tak memberitahuku sejak awal kalau Justin memiliki kebiasaan buruk? Aku agak kesal karena It tak mengatakan apapun saat Larissa ikut dengan Justin. Kau tahu bukan? Aku terlalu banyak pikiran. Aku lupa dengan hal-hal kecil. Jawab It. Ya, dia memang tak fokus dalam hal apapun sejak kematian calon istri dan calon anaknya. Rasa duka dalam hatinya belum juga hilang. Dia seperti orang linglung. Baiklah, aku harus pergi. Aku segera keluar dari rumah dan masuk ke dalam mobil milik It. Aku langsung tancap gas, membawa mobil dengan kecepatan penuh. Aku takut terlambat. Aku harap Larissa tak mengalami nasib buruk selama dengan Justin. Aku harap dia tak akan mau meminum apapun yang ditawarkan oleh pemuda sialan itu. Aku cemas sekali. Larissa tengah hamil. Aku takut Justin akan melakukan tindakan bodoh padanya. Aku menyesal telah mengizinkan Justin membawa Larissa pergi. Jika saja aku tahu dia memiliki kebiasaan baru, aku pasti akan mencegahnya. Mobil melaju dengan sangat cepat. Aku tak peduli apapun lagi. Aku harus membawa Larissa pulang secepatnya. Aku melihat sebuah bar terdekat. Aku menghentikan mobil, memarkirkannya sembarangan. Brak. Pintu mobil kututup dengan sangat keras, membuat beberapa anak muda di sana terkejut. Aku langsung masuk saja. Aku disuguhkan dengan lampu disko yang berkelap-kelip, musik jazz yang diputar oleh seorang DJ, dan muda-mudi berbeda jenis menari bercampur jeti satu. Mereka tampak sangat asyik menikmati alunan musik. Sebagian juga membawa gelas berisi wine dan minuman KERAS lainnya. Aku menjadi sangat cemas setelah melihat fenomena itu. Aku sangat khawatir Larissaku dicekoki dan meminum minuman haram tersebut. Aku menerobos lautan manusia yang sedang setengah sadar itu. Aku mencari-cari sosok Justin, Ashley, atau Larissa, karena aku pikir mereka ada di sini. Cahaya lampu disko bisa sedikit membantuku untuk mencari mereka. Tapi di antara banyaknya orang, aku tak menemukan salah satu dari mereka. Kau mau minum apa, Tuan? Tanya seorang bartender pria padaku. Tidak, aku tak minum. Aku hanya sedang mencari seseorang. Jawabku. Kau mencari siapa? Tanyanya lagi. Aku mendekat padanya. Karena musik sangat keras. Aku tak yakin dia bisa mendengar dengan jelas nama yang akan aku sebutkan. Apakah kau mengenal seorang pemuda bernama Justin Wildblank? Pemuda berkulit putih dengan rambut kemerahan. Aku menanyakan tentang Justin adanya, lengkap dengan ciri-cirinya. Oh, Justin? Ya, aku mengenalnya. Dia memang sering datang kemari. Kami sangat akrab. Jawabnya. Apakah malam ini dia datang juga? Tanyaku. Tidak. Malam ini sepertinya dia tak akan datang. Dia pasti sibuk dengan kuliahnya. Jawab pria itu yakin. Memangnya, kau siapa, Tuan? Dia bertanya tentang siapa aku. Aku sepupunya. Kebetulan aku menginap di rumahnya. Dan aku diperintahkan orang tua Justin untuk mengajaknya pulang. Aku berbohong. Oh, kau mungkin bisa cari di bar lain, Tuan. Dia pemuda yang cukup nakal. Tak hanya satu bar yang didatanginya untuk bersenang-senang. Dia akan datang ke bar mana saja yang diinginkannya. Jelas pria itu. Bar mana lagi yang harus aku datangi? Mencari di satu bar saja sangat sulit, apalagi sampai harus mencari di setiap bar. Aku mengusap wajah kasar, mengumpat dalam hati pada Justin. Aku sungguh marah padanya saat ini. Aku tanpa permisi langsung meninggalkan tempat itu, memacu mobil kembali untuk mencari bar lain. Justin, kalau lu berani macam-macam sama istri gue, gak akan gue kasih ampun. Gumamku penuh amarah. Aku mungkin bisa menghubungi Justin agar dia membawa Larissa pulang. Tapi sayang aku tak memiliki nomor ponselnya. Baik Justin ataupun Ashley, aku tak memiliki nomor mereka. Aku kesulitan untuk mencari mereka. Larissa ada pada kedua sepupuku itu. Aku takut mereka akan membawa Larissa ke tempat yang lebih buruk daripada bar. Aku kembali melihat sebuah bar. Tanpa pikir panjang, aku langsung masuk. Namun ketiga orang yang aku cari tak ada juga di sana. Aku terus mencari mereka tanpa lelah, memasuki bar demi bar hanya untuk mencari mereka. Namun mereka tetap tak ditemukan. Shit, kemana kalian membawa istriku? Aku mengacak rambutku. Aku frustasi, bingung, dan merasa bersalah.
karena telah mengizinkan Justin membawa Larissa pergi. Sialan. Brengsek. Aku memukuli gagang setir saking marahnya. Aku hampir putus asa. Kamu di mana, Sa? Aku bahkan gak bisa menghubungi kamu. HP kamu ketinggalan. Aku bergumam. Tak ada yang bisa aku hubungi untuk menanyakan keberadaan mereka. Cukup lama aku diam di dalam mobil di pinggir jalan. Aku tak tahu harus mencari kemana lagi. Sudah 4 bar yang aku kunjungi, namun hasilnya tetap nihil. Kepalaku rasanya sakit memikirkan keberadaan anak-anak itu. Aku ingin pulang dan beristirahat. Tapi aku tak ingin pulang tanpa Larissa. Ketika sedang merasakan kebingungan seperti itu, aku melihat seorang pemuda bersama kekasihnya di depan sebuah kedai kopi. Dia bukan saudaraku, tapi aku mengenalnya. Aku turun dari mobil dan mendatangi kedai kopi. Lebih tepatnya menghampiri pemuda itu. Hai, sapaku. Pemuda dan kekasihnya menoleh padaku. Kau masih ingat aku? Tanyaku. Pemuda itu menatapku lekat dari atas sampai bawah. Dia sedang mengenaliku. Kau? Siapa? Tanyanya. Ah, sepertinya dia tak mengenaliku lagi. Aku Jason, sepupunya Justin, yang dulu pernah bermain bisbol dengan kalian. Jawabku, sedikit mengingatkan dia akan kenangan lama. Pemuda itu terlihat mengingat-ingat. Jason, oh ya Tuhan, maaf aku tak mengenalimu. Dia baru ingat siapa aku. Dia memelukku. Apa kabar Dan? Tanyaku ramah. Aku baik, kau tak banyak berubah Jas, masih tampan seperti dulu. Jawabnya sambil memujiku. Kau bisa saja aku tersipu. Dia adalah Daniel, sahabat Justin sekaligus teman sekelasnya dulu. Mungkin saja sekarang juga berkuliah di universitas yang sama. Aku sengaja menghampiri dia untuk bertanya tentang Justin padanya. Dan, apakah kau melihat Justin? Aku langsung bertanya pada inti yang ingin aku ketahui. Justin? Tentu saja. Dia tadi bersama Ashley dan seorang gadis cantik berwajah Asia ikut dengannya. Aku tak kenal siapa dia. Tapi sepertinya dia pacarnya Justin yang baru. Tutur Daniel. Pacar? Sialan. Dia istriku. Bodoh. Aku kesal mendengar Daniel menyebut Larissa sebagai pacarnya Justin. Itu salah besar. Di mana kau melihatnya? Tanyaku. Tentu saja ada di dalam stadion. Mereka sedang menonton konser salah satu mantan member One Direction. Kau tahu, Justin sangat suka dengan Harry Styles. Dia akan melakukan apa saja agar bisa masuk ke stadion untuk menonton konsernya. Jelas, Daniel sedikit tertawa. Konser? Jadi malam ini ada konser. Ya, aku dan Sweetie juga sedang menonton. Hanya saja kami keluar sebentar untuk berkencan. Karena aku tak begitu suka dengan yang disukai oleh Justin. Aku hanya ikut-ikutan saja. Hehehe. Benarkah gadis berwajah Asia itu juga ikut masuk bersamanya? Aku belum yakin. Takut dia salah orang. Tentu saja benar. Gadis itu bergandengan tangan dengan Ashley. Si gadis Nigo itu sepertinya sudah akrab dengan si gadis Asia. Jawabnya yakin. Apakah konsernya masih lama? Tidak. Tadi adalah penampilan terakhirnya. Mungkin sebentar lagi akan usai. Jika kau mau, kau bisa menunggu mereka di sini bersamaku. Tawarnya. Baiklah. Aku duduk bersama dua sejoli ini. Walaupun hatiku masih resah memikirkan Larissa yang bersama Justin. Aku ingin masuk saja. Tapi aku tak bisa masuk tanpa tiket. Aku duduk dengan tak tenang. Kakiku terus bergerak naik turun. Jantungku berdebar. Aku belum bisa tenang sebelum Larissa keluar dari sana dalam keadaan baik-baik saja. Dan, apa benar? Justin punya kebiasaan buruk membawa gadis-gadis ke dalam bar. Aku memberanikan diri bertanya pada Daniel. Siapa yang mengatakan itu? Kau konyol sekali. Hahaha. Daniel malah tertawa, seolah pertanyaanku lucu. Tapi itu yang dikatakan padaku. Dia bilang Justin memiliki kebiasaan buruk membawa gadis-gadis ke bar. Aku yakin tak salah dengar dari Id. Kau percaya padanya? Tanyanya. Dia tampak heran. Tentu saja aku percaya. Dia pamanku, meski usianya sama denganku. Jawabku. Jas, kau tak tahu apapun tentangnya. Jangan percaya dia. Id setengah waras dan setengah gila sejak calon istri dan calon anaknya meninggal karena kecelakaan. Dia melamun setiap hari. Bicaranya sering melantur, bahkan tak nyambung. Apapun yang dia katakan, tak usah kau percayai.
Dia hanya berhalusinasi dan mengatakan apa saja yang terlintas di benaknya. Memangnya, kau tak lihat penampilannya yang kusut dan tak terurus? Kalau dia benar-benar normal, dia akan sedikit memperhatikan penampilannya. Apalagi dia masih muda dan tampan, dia akan dengan mudah mendapatkan pengganti yang lebih baik. Daniel menjelaskan tentang keadaan It yang sebenarnya. Aku tak percaya, jawabku. Apa? Mana mungkin It gila? Bicaranya memang terkadang lantur, tapi bukankah itu wajar dialami oleh orang yang sangat kehilangan? Percaya ataupun tidak, itu urusanmu. Aku hanya mengatakan apa yang sebenarnya. It itu setengah gila. Kau jangan percaya padanya. Daniel dengan santai menanggapi sikapku yang tak percaya padanya. Dan tentang Justin, dia memang banyak disukai wanita. Dia juga sering berganti pacar, tapi dia bukan orang gila yang sering membawa gadis-gadis ke bar. Dia tak segila yang kau pikir, Jas. Tambahnya, aku menjadi bingung. Siapa yang harus aku percaya? Edward atau Justin? Ini karena aku terlalu lama tak bertemu mereka. Sehingga aku tak tahu banyak lagi tentang sepupu dan pamanku. Itu mereka, ucap Sweetie. Kekasih Daniel menunjuk ke arah beberapa anak muda yang baru saja keluar dari stadion. Aku terperangah. Benar, Clarissa ada bersama Justin. Tangannya digandeng oleh Ashley. Mereka tampak sangat akrab. Bahkan aku lihat Clarissa tertawa bersamanya. Sementara Justin berjalan dengan seorang gadis, bergandengan tangan, saling menyuapi es krim ke mulut mereka. Hah, alhamdulillah. Clarissa baik-baik saja. Aku hanya salah paham pada Justin. Mereka semakin mendekat. Aku menunggu di kedai kopi. Justin, panggil Daniel. Justin yang tengah mesra itu menoleh. Tampak Justin memberitahu Larissa akan keberadaanku. Larissa melihat padaku dan melambaikan tangan. Ashley juga. Aku membalas lambaian tangan mereka. Kedua gadis itu berlari ke arahku. Aku berdiri dan menyambut mereka. Jason, aku rindu kau. Ashley langsung memelukku penuh kerinduan. Aku membalas pelukannya. Kau sudah besar, ucapku. Kau juga sudah tua, jawabnya. Aku terkekeh. Ashley melepas pelukannya. Dia menatap aku. Ashley cantik dengan kulit hitamnya dan rambut keriting bagaikan Mia. Standar kecantikan orang Migo pada umumnya. Sekarang dia semakin besar dan feminin. Kenapa kau tak datang ke rumahku? Padahal aku rindu padamu. Tanya Ashley merengut. Maaf, aku belum sempat. Aku sibuk memanjakan istriku. Jawabku. Istri? Tanya Daniel. Aku mengangguk. Kau datang sendiri dan tak membawa istri, ucapnya heran. Matanya diedarkan ke sana kemari untuk mencari sosok istri yang aku sebutkan. Aku merangkul Larissa dan memperkenalkannya sebagai istriku. Daniel dan Sweetie sangat terkejut saat tahu Larissa adalah istriku. Mereka mengenal Larissa sebagai pacar Justin tadi. Kenapa kaget begitu? Tanya Justin pada Daniel. Tapi aku kira dia pacarmu. Jawab Daniel gugup. Bukan, dia adalah istrinya Jason. Aku sengaja membawanya untuk nonton konser bersama. Jawab Justin dengan senyum yang ramah. Ini kekasihku, Rose namanya. Kami baru berpacaran 2 minggu lalu. Hari ini kami bertemu di tempat konser, karena dia tinggal di asrama putri. Tambah Justin memperkenalkan kekasih barunya. Justin, aku harus meminta maaf padamu karena telah berpikiran jahat tentangmu. Jason, dari mana kau tahu kami di sini? Tanya Justin. Itu, aku hanya cemas karena istriku belum pulang di malam yang larut. Aku cemas. Jadi aku mencari-cari kalian dan bertemu dengan Daniel. Dia yang memberitahuku kalian di sini. Jadi aku menunggu. Jelasku, sedikit berbohong. Maaf, aku tak memberitahumu tentang konser. Karena tadinya aku memang takkan Jeti datang. Karena aku pikir Rose takkan datang. Kami berniat untuk menonton bioskop. Tapi Rose menghubungiku dan mengatakan kalau dia berada di stadion. Akhirnya aku menyusulnya. Sekalian membawa Larissa juga. Jelas Justin. Aku mangut-mangut. Rupanya dia hanya mengajak Larissa ke konser. Bukan ke bar. Itu artinya aku sudah salah mempercayai itu. Sialan. Hampir saja aku akan menghukum Justin. Bagaimana kalau kita pulang saja? Ini sudah sangat malam. Dan cuaca menjadi sangat dingin. Ajakku. Tentu. Aku juga sudah mengantuk. Justin setuju untuk pulang.
Ashley, kau mau menginap di rumahku? Tawar Justin. Tentu. Aku masih ingin bersama Si kita Larissa. kemana? Jawab Ashley yang sangat menyukai Larissa. Kemana mobilmu? Tanyaku pada Justin. Mobilku dipakai Joe dan Rowan. Mereka sudah biasa meminjam mobilku untuk berkencan. Jawab Justin. Baiklah, ayo masuk ke mobil. Ajakku. Ketiga anak muda itu masuk ke mobil untuk pulang. Sementara Rose pulang dengan taksi ke asramanya. Dan, kau mau ikut bersama kami? Tanyaku pada Daniel. Tidak usah, aku membawa motorku. Tolak Daniel ramah. Baiklah, kalau begitu aku dan yang lain akan pulang. Selamat malam. Pamitku. Selamat malam, balas Daniel dan Sweetie. Aku masuk ke dalam mobil, lalu memacu mobilnya dengan kecepatan sedang. Perasaanku sudah jauh lebih tenang dibanding tadi. Aku sangat lega karena Larissa, Justin, dan Ashley hanya menonton konser saja. Selama perjalanan pulang, tak ada yang berbicara, sementara aku fokus menyetir. Tanpa aku sadari mereka tertidur dengan nyenyak. Larissa duduk di samping kemudi juga tertidur. Sementara Justin dan Ashley tertidur berdua sambil saling bersandar satu sama lain. Aku hanya tersenyum melihat mereka. Mereka manis sekali. Justin, maafkan aku. Aku salah karena mudah percaya dengan ucapan Edward. Ternyata kau tak seburuk yang aku pikir. Kau tetaplah Justinku.